Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Kuspriyani dengan NIM F0507251011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SUDS dan manajemen DAS di daerah Jakarta. Nah, yang kita ketahui di daerah Jakarta itu sering terjadi banjir. Bisa diakibatkan oleh derasnya hujan, kurangnya daerah resapan air, dan lain sebagainya. Nah, pada implementasi sistem drainase perkotaan berkelanjutan atau SUDS dan manajemen DAS di Jakarta merupakan strategi yang penting untuk mengatasi masalah banjir, penurunan permukaan tanah, dan penurunan kualitas air. Pendekatan ini berfokus pada penyerapan air secara alam, eh, yang bukan hanya mengalirkan air langsung ke daerah laut. Selanjutnya itu SUDS. Nah, SUDS ini sering kita ketahui merupakan pengelolaan air hujan di kawasan perkotaan secara alami, siklus hidrologi. Bukan hanya untuk mengalirkan air secara cepat ke sungai, tetapi juga eh, menyerap air, menyimpan air, serta menyaring air. Nah, SUDS ini menggunakan infrastruktur berbasis alam dan mengolah air hujan dan air permukaan secara efisien dan berkelanjutan. Adapun metode SUDS yang dapat diterapkan di daerah Jakarta seperti atap hijau, yang dimana pemasangan vegetasi di atap bangunan untuk menyerap air hujan, mengurangi limpasan permukaan, dan memberikan manfaat termal. Adapun sumber resapan. Nah, pembuatan sumber resapan ini bertujuan untuk menampung air hujan dan meresapkan ke dalam tanah dan membantu mengisi kembali akuifer air tanah. Selanjutnya itu paving permeable. Nah, penggunaan material berpori ini digunakan untuk permukaan jalan atau trotoar yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah sehingga bisa mengalir langsung ke daerah drainase. Selanjutnya itu rain garden. Nah, fungsi utama rain garden ini adalah menyerap air hujan secara maksimal sehingga mempercepat surutnya genangan air di daerah badan jalan. Yang terakhir itu kolam retensi. Nah, pembangunan kolam atau danau buatan itu untuk menampung air limpasan sementara saat hujan lebat, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya itu manajemen daerah aliran sungai atau DAS. Nah, DAS ini juga berskala secara regional atau secara makro. Yang kita ketahui adalah DAS adalah suatu kesatuan ekosistem yang meliputi kawasan hulu, tengah, dan hilir. Nah, manajemen DAS ini di daerah Jakarta melibatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan pusat, daerah, dan masyarakat di sepanjang DAS untuk mengatasi masalah lingkungan secara holistik. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama yaitu pendekatan holistik, yang di mana mempertimbangkan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem dari hulu ke hilir. Permasalahan di hulu itu bisa berdampak di daerah hilir, seperti banjir di wilayah hilir Jakarta, yaitu Jakarta. Yang kedua yaitu partisipasi multi pihak. Nah, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah seperti sektor swasta dan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Jadi harus ada koordinasi terus. Yang ketiga yaitu adaptif dan fleksibel, yang dimana kita mampu menyesuaikan diri dan perubahan kondisi lingkungan dan sosial yang dinamis. Selanjutnya itu tantangan dan implementasi di Jakarta. Yang pertama yaitu intensitas urbanisasi. Nah, yang kita ketahui di daerah Jakarta itu kepadatan penduduknya yang sangat tinggi, sehingga lahan terbuka itu sangat terbatas. Padahal SUDS itu sangat membutuhkan ruang terbuka yang luas. Yang kedua yaitu kurangnya koordinasi. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar lembaga, termasuk seperti Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, itu harus memastikan integrasi SUDS dan manajemen DAS secara efektif agar bisa berjalan dengan baik.
Yang ketiga yaitu keterbatasan pendanaan dan kebijakan. Nah, ini juga diperlukan alokasi anggaran yang memadai dan kebijakan yang jelas untuk mendorong implementasi SUDS, terutama seperti pembangunan skala kecil. Yang keempat yaitu penurunan permukaan tanah. Nah, pengambilan air tanah yang berlebihan itu mempercepat penurunan permukaan tanah, meningkatkan kerentangan terhadap banjir dan terutama di wilayah pesisir. Bisa kita lihat di contoh itu adalah contoh permukaan tanah yang menurun sehingga permukaan airnya naik. Itu adalah contoh musola atau masjid yang hampir tenggelam yang diakibatkan permukaan airnya naik. Ada yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, ini perlu adanya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan partisipasi dalam program SUDS seperti pembuatan sumur resapan. Selanjutnya itu contoh studi kasus manajemen das di Jakarta. Saya ambil contoh yaitu studi kasus pengolahan das di Sungai Ciliwung. Yang kita ketahui, Sungai Ciliwung itu tergolong rumit karena melibatkan interaksi antar daerah, daerah hulu, tengah, hilir, serta berbagai masalah, mulai dari ekologi hingga sosial ekonomi. Nah, yang kita ketahui, tingginya pertumbuhan masyarakat di Das Ciliwung menjadi persoalan yang kompleks dalam penanganan Das Ciliwung. Dapat dilihat di data BPS 2015 atau 2016 itu kepadatan penduduk di daerah DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor dan Kota Depok itu sangat banyak. Selanjutnya yaitu eh, permasalahan. Yang pertama yaitu kerusakan di wilayah hulu seperti Puncak Bogor. Nah, wilayah hulu Das Ciliwung, terutama kawasan puncak, mengalami degradasi lingkungan yang parah akibat alih fungsi lahan, seperti alih fungsi lahan, penurunan kapasitas resapan, erosi dan sedimentasi, eh, penyimpanan penyimpitan anak sungai. Nah, alih fungsi lahan ini seperti hutan konservasi dan perkebunan teh itu harusnya menjadi tempat penyerapan air, tetapi malah berubah menjadi tempat penginapan atau restoran dan lain sebagainya. Penurunan kapasitas resapan ini juga penutupan kawasan hijau, jadi kurangnya tempat air meresap yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi cepat. Ini dapat dilihat di peta. Saya ambil dari eh, yang pernah meneliti daerah Das Ciliwung, yang di mana di daerah hulu itu banyak dibangun eh, yang seharusnya itu tempat penyerapan air malah dibangun menjadi tempat eh, pembangunan seperti villa dan lain sebagainya. Dapat dilihat yang berwarna merah itu adalah eh, daerah pembangunan yang harusnya bisa menjadi tempat penyerapan air. Selanjutnya yaitu ada kepadatan penduduk dan pencemaran di wilayah tengah dan hilir seperti di daerah Depok dan Jakarta. Nah, ini kepadatan penduduk, pencemaran air, permukiman di bantaran sungai ini yang menyebabkan terjadinya eh, kenaikan air seperti pada kepadatan penduduk itu menyebabkan kurangnya tempat penyerapan air tadi. Pencemaran air seperti pada gambar dapat dilihat itu banyak sekali sampah yang bisa menimbulkan eh, terjadinya banjir dan permukiman di bantaran sungai, yaitu banyaknya eh, rumah-rumah yang dibuat di daerah sekitaran sungai sehingga membuat aliran sungai menyempit. Yang ketiga yaitu kelemahan koordinasi antar daerah. Nah,
Ini pengelolaan Das Ciliwung ini melibatkan tiga administrasi seperti Bogor, Depok, dan DKI Jakarta, yang dimana terjadinya ego sektoral, yang kurangnya kerjasama dan adanya ego sektoral ini antar pemerintah daerah menjadi hambatan besar. Keputusan yang diambil oleh satu daerah seringkali tidak terkoordinasi dengan daerah lain, sehingga solusi yang diimplementasikan tidak komprehensif. Jadi, eh, sangat sulit untuk berkoordinasi karena melibatkan tiga daerah. Ada juga tumpang tindih kebijakan, yang dimana eh, dari setiap daerah tersebut itu memiliki kebijakan atau kewenangan yang berbeda-beda, sehingga tidak konsisten. Misalnya ada implementasi dan respon pemerintah. Yang pertama yaitu pendekatan secara struktural. Ada normalisasi dan neutralisasi. Seperti proyek normalisasi Sungai Ciliwung melibatkan pengerukan, pelebaran, dan pemasangan dinding turap di sepanjang bantaran sungai. Ada pembangunan sodetan, yang dimana proyek sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur dibangun untuk mengalihkan sebagian debit air dari Sungai Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur saat debit air Ciliwung melebihi kapasitasnya. Ada juga pembangunan waduk dan situ. Ini eh, agar mencakup pembangunan waduk seperti Waduk Ciawi dan Sukamahi serta revitalisasi situ-situ di sepanjang das. Yang kedua yaitu pendekatan non-struktural, seperti kolaborasi multi pihak, restorasi ekosistem, penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kolaborasi multi pihak itu eh, diperlukan pendekatan kolaborasi yang melibatkan pemerintahan, swasta, serta masyarakat untuk mengatasi permasalahan das. Restorasi ekosistem. Nah, itu juga penting. Pentingnya rehabilitas hutan seperti ekosistem di hulu itu harus dialihfungsikan lagi menjadi fungsi hidrologinya. Yang tiga itu penegak hukum. Penegak hukum yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang itu dapat eh, mencemarkan sungai, mutlak diperlukan untuk mengendalikan degradasi das. Yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat, yang dimana melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan das. Adapun contoh eh, studi kasus SUDS di Jakarta yang saya ambil yaitu program sumur resapan di Jakarta Selatan. Nah, program sumur resapan ini bertujuan untuk mengendalikan genangan lokal yang eh, menambah cadangan air tanah. Prinsip kerjanya adalah menerapkan air hujan langsung ke dalam tanah di titik-titik sering terjadi tergenang air. Ini eh, pada tahun 2021 Pemprov DKI menargetkan pembangunan puluhan ribu hingga ratusan ribu sumur resapan dengan anggaran yang besar. Adapun implementasi di Jakarta Selatan seperti fokus lokasi, titik cekung, kolaborasi, yang dimana fokus lokasi itu berdasarkan evaluasi sumur resapan dianggap paling efektif itu di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Titik cekung itu pembangunan difokuskan di titik-titik cekung yang area mengalami genangan air seperti di daerah Kecamatan Cilandak, Lubuk Bulus, dan Pasanggarahan. Tiga itu kolaborasi antar Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk vendor dan masyarakat untuk mempercepat realisasi program sumur resapan ini. Adapun permasalahannya yang pertama yaitu kesalahan penempatan dan desain teknis. Nah, ini juga banyak sumur resapan di daerah Jakarta Selatan dibangun di lokasi yang tidak tepat seperti di badan jalan.
yang dapat dilihat pada contoh gambar. Nah, itu dapat berisiko kecelakaan, jebakan. Jadi, eh, kalau air tergenang itu tidak terlihat, kualitas konstruksinya juga eh, belum memadai. Yang kedua yaitu ketidakefektifan beberapa wilayah. Nah, meski di daerah Jakarta Selatan itu cocok untuk dibuat sumur resapan, tapi ada beberapa titik yang tidak efektif, seperti daya serap tanahnya itu kurang, kondisi spesifiknya itu kurang. Yang ketiga yaitu kurangnya koordinasi dan pengawasan. Nah, ini juga menjadi eh, permasalahan. Lemahnya koordinasi antar dinas SDA dan kontraktor yang ditegaskan juga menjadi masalah. Seperti pengawasan kontraktornya eh, tidak terlalu teliti atau tumpang tindih proyek. Nah, bagaimana respon dan perbaikannya? Sebagai respon atas kritik dan permasalahan yang muncul, Dinas SDA DKI Jakarta melakukan berbagai perbaikan seperti evaluasi dan perbaikan, yang dimana mengakui adanya ketidaksempurnaan dan berupaya memperbaiki sumber resapan yang bermasalah. Terus ada revisi target, yang di awal target sumber resapan itu ratus ribu menjadi puluh ribu titik. Yang ketiga yaitu komitmen perbaikan. Pihak Pemprov memastikan bahwa kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Nah, adapun kesimpulan eh, pada dua studi kasus tadi. Yang pertama yaitu pengolahan das Ciliwung itu telah menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Permasalahan utamanya itu bersumber dari degradasi ekosistem di hulu akibat alih fungsi lahan, tingginya polusi dan kepadatan penduduk di daerah hilir, serta lemahnya koordinasi antar daerah. Jadi implementasi solusi pun masih mengalami pro kontra, di mana pendekatan struktural sering dianggap kurang efektif jika tidak dibarengi dengan pemulihan ekosistem dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Nah, sedangkan untuk program sumur resapan di Jakarta Selatan itu memberikan gambaran bahwa implementasi SUDS di wilayah perkotaan padat sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan koordinasi yang baik. Tanpa faktor-faktor tersebut, program yang bertujuan baik sekalipun dapat menimbulkan masalah baru dan memicu skeptisisme publik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.